alihi wa sahbihi wa mawala wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan kali ini dalam pembahasan kitab yang masih sama, yaitu tentang bulan Muharram. Judulnya adalah keutamaan Asyura dan bulan Muharram, fadlu Asyura wa sahrillah al-Muharram wa sahrullah al-Muharram. Saya Muhammad Shalih Al-Munajjid yang diterjemahkan oleh Abu Salma Muhammad Rahdi. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Kitab ini pernah kita bahas tapi dengan cetakan yang lain. Kita baca dulu pendahuluannya, kata pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ajmain wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini adalah risalah ringkas yang disusun oleh Syekh yang mulia Muhammad Shalih Al-Munajjid yang berjudul Fadlul Asyura wa Sahrullah Al-Muharram, yang dicetak oleh Markas Khidmah Al-Mutabbari'in bil Kitab, yang diterjemahkan dengan keutamaan Asyura dan bulan Muharram. Dikarenakan isinya yang ringkas, padat namun cukup lengkap, maka saya sengaja menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, terutama dalam rangka menyambut masuknya bulan Muharram tahun 1439. Ya, jadi ini disusun seperti itu. Di bulan Muharram ini manusia ada bermacam-macam. Ada di antara mereka yang menganggap bulan Muharram bulan kesedihan dan menjadikannya sebagai bulan berduka dan meratap, seperti yang dilakukan oleh orang Syiah untuk memperingati kematian Imam Husain radhiyallahu anhu di Karbala. Ya, jadi bersedih. Di sisi lain ada kaum yang menjadikan bulan ini, terutama hari Asyura, sebagai hari sukacita dan gembira, dan menjadikannya sebagai hari perayaan dengan cara bercelak, mandi, bersalaman, memasak berbagai makanan dan semisalnya. Jadi ini ada dua sisi ya. Ada yang senang-senang, ada yang kemudian bersedih. Di tanah air, bulan ini dijadikan sebagai bulan klenik, penuh mistik, lagi dikeramatkan. Di bulan ini mereka melakukan ritual-ritual berbau kesyirikan seperti nyadran, ya, memandikan keris, bulan pantang menikah, dan lain-lain, bagaimana yang diyakini sebagian masyarakat Jawa. Nah, semoga buku ini bisa menjelaskan bagaimana keutamaan Muharram dan Asyura, berikut hukum dan adab-adabnya yang berkaitan dengannya, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah idiom bahwa al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka tentunya di dalam terjemahan ini akan banyak sekali kekurangan, maka ya, diharapkan bisa memberikan masukan. Serta semoga upaya sederhana ini memberikan manfaat yang baik kepada yang membaca, menyebarkannya, dan mendakwakannya. 2017. Pendahuluan. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatimul anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'du. Segala puji dan sanjungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, penutupnya para nabi dan pemimpinnya para rasul, juga kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau SAW. Sesungguhnya bulan Muharram adalah bulan yang agung, lagi penuh dengan keberkahan. Muharram adalah bulan pertama di dalam tahun Hijriyah dan salah satu bulan dari bulan-bulan suci, yaitu Ashurul Hurum, sebagaimana yang Allah firmankan tentangnya, inna indatas suhuri indallahi isna asra sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, sebagaimana yang telah Allah tetapkan pada saat Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang suci, itulah ketetapan Allah yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di bulan-bulan suci itu.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu an dari Nabi SAW, as-sanatu isna asyara sahron minha arba'atu hurum, salah satu mutawalliyat Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wal Rajab Mudhar alladzi baina Jumati wa Sya'ban. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang haram, 3 bulan di antaranya adalah saling berurutan yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. Lalu yang satu adalah Rajabnya suku Mudhar yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dinamakan dengan Muharram karena bulan ini adalah bulan yang diharamkan, dan sebagai penguat atas keharamannya Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di dalamnya, yaitu di dalam bulan-bulan yang haram suci ini, karena perbuatan dosa di bulan ini adalah lebih besar dan lebih nyata dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum fi kullihinna thumma ikhtassa min dzalika arba'atu ashurin wa ja'alahunna haraman wa addama haramatihinna wa ja'ala ad-danba fihinna a'dham wal amal shalih wal ajr a'dham." Maka janganlah kalian menganiaya diri sendiri di dalamnya, yaitu di setiap bulan. Kemudian Allah mengkhususkan keempat bulan ini dan Allah jadikan sebagai bulan-bulan haram. Lalu Allah agungkan hurmah kehormatannya, maka berbuat dosa di dalamnya lebih dahsyat dosanya, dan beramal solih di dalamnya ya lebih besar pahalanya. Qatadah rahimahullah berkata dalam menafsirkan ayat di atas, "Fala tadlimu fihinna anfusakum inna dzulma fil ashuril hurum a'damu khati'atan wa wizron minad dzulmi fi ma siwaha wa in kana dzulmu ala kulli halin adiman walakin Allah yu'addimu min amrihi ma yasha." Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di dalamnya. Sesungguhnya berbuat dolim aniaya di bulan-bulan haram adalah lebih besar dosa dan balasnya dibandingkan bulan-bulan lainnya, apabila kedoliman di setiap keadaan itu adalah dosa besar, adalah besar dosanya. Maka Allah menjadikan kedoliman di beberapa kondisi lebih besar daripada kehendaknya. Artinya sebagaimana Allah jadikan di bulan-bulan tertentu pahalanya besar, maka Allah juga bisa atau sangat mudah untuk menjadikan di bulan-bulan tertentu dosanya lebih besar daripada bulan yang lain. Lalu Qatadah rahimahullah melanjutkan, "Innallaha astafa sofaya min khalqih." Sesungguhnya Allah memilih makhluk-makhluknya sebagai makhluk pilihan di antara makhluk-makhluknya. Istofa minal malaikah rasulan wa minan nasi rasulan, di mana Allah memilih di antara para malaikat ada rasulnya yang diutus, yaitu pilihannya gitu. Kemudian dan di antara para manusia juga ada yang dipilih sebagai rasul juga. Wastofa minal kalami zikruhu, dan di antara zikir-zikir perucapan Allah itu dipilih untuk menjadi zikirnya gitu. Kemudian wastofa minal ardi al masajid, dan kemudian Allah pilih dari semua bumi ini ada sebagian jadi masjid. Wastofa minas suhuri Ramadan wa asharul hurum, dan Allah memilih di antara bulan-bulan itu ada bulan Ramadan yang dimuliakan dan juga bulan-bulan haram. Wastofa minal ayyami yaumul jum'ah, dan memilih di antara hari-hari itu hari Jumat. Wastofa minal layali Lailatul Qadar, dan kemudian Allah memilih di antara malam-malam itu ada malam Lailatul Qadar. Fa'addimu ma'addamallah, maka agungkan apa yang diagungkan Allah. Fa'innama tu'addimul umur bima addamahallah, karena sesungguhnya agungnya suatu perkara itu karena Allah yang mengagungkan. Inda ahlil fahmi wa ahlil akli, nah, di sisi orang-orang yang paham dan orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Ini ucapan dari Qatadah rahimahullah menunjukkan bahwasanya di antara manusia ada yang dipilih, di antara malaikat ada yang dipilih, di antara malam ada yang dipilih, di antara hari ada yang dipilih, di antara bulan ada yang dipilih. Maka agungkanlah pilihan-pilihan Allah itu. Qanifiddin azani Allah wa iyyakum. Keutamaan pada bulan Muharram, yaitu memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu al-Muharram.
Kemudian ucapan Nabi SAW yang menyebut Syahrullah, bulan Allah, dengan menyandarkan bulan ini kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk penyandaran idhofah dengan pemuliaan dan pengagungan, ta'zim. Ya. Al-Qari rahimahullah berkata, ad-dhahir annal murad jami' syahrul muharram. Yang dhahir nyata bahwa ini maksud adalah berpuasa di seluruh bulan Muharram. Jadi di sini dikatakan afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Jadi seolah-olah menurut Al-Qari ini suruh puasa 1 bulan penuh. Akan tetapi telah valid sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa beliau tidak pernah berpuasa sebulan penuh secara sempurna kecuali di bulan Ramadan saja. Karena itu hadis di atas difahami sebagai bentuk targhib, motivasi untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram, bukan dengan cara puasa penuh. Ya, jadi puasa sunnah di polke tapi bukan full gitu kan. Pol bukan full. Ya, telah valid pula riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bisa jadi beliau tidak mengungkapkan keutamaan bulan Muharram melainkan di saat menjelang akhir hayat beliau sebelum beliau berkesempatan melaksanakan puasa bulan Muharram tersebut. Kemudian di antara hikmah berikutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan waktu dan tempat yang Ia kehendaki. Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah berkata, wa tafdilul amakin wal azman dorbani. Pengistimewaan tempat dan waktu itu ada 2 macam. Ahaduma salah satunya yaitu sebentar, ini kurang gede. Ahaduma dunyu apa ini? Apa? Oh, dunyawiyun yaitu keistimewaan terkait dunia. Wadar busani tafdilud dini yaitu keistimewaan terkait agama. Raji'un ila annallaha yujawwidu ala ibadihi fiha bitafdili ajr al-amilin, yaitu dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kedermawanan Allah kepada hambanya, di mana Allah agungkan amalan atau pahala pada orang-orang yang beramal. Katafdili saumi Ramadan ala saumi sa'iri suhur, sebagaimana keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain. Wa kadzalika yaum Asyura, dan seperti itulah hari Asyura. Fa fadluha raji'un ila jaudillahi wa ihsani ila ibadihi fiha. Maka keutamaannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang dermawan, dan disitulah Allah kemudian berbuat ihsan kepada hamba-hambanya agar hamba-hambanya mau bermanfaatkan waktu yang ada itu untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi pernah datang nyampe ke Madinah, fara'al Yahud, dan melihat orang-orang Yahud tasumu yauma Asyura, pada puasa pada hari Asyura. Faqala, kemudian bersabda, mahada, ya apa ini gitu kan, hari apa ini? Qalu, mereka mengatakan, hada yaumus sholihun, ini adalah hari yang baik. Hada yauma najjallahu bani Israila min aduwihim fasamahu Musa. Ini adalah hari di mana Allah selamatkan orang-orang Bani Israel, maka Musa berpuasa. Kemudian qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Maka Nabi SAW bersabda, ya kalau gitu aku lebih berhak tentang Musa daripada kalian orang Yahudi. Fasamahu wa amara bisyami. Kemudian Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Ini mirip dengan kasus kurban. Kurban itu sunnah Nabi Ibrahim yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika puasa Asyura ini dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah terbebasnya orang Bani Israel atas Fir'aun, maka Musa alaihi salam berpuasa. Nah, Musa alaihi salam berpuasa kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka seorang nabi punya legitimasi dalam memulai syariat. Ini bukan bid'ah ya. Jangan sampai punya pemahaman, lu Musa aja bikin puasa karena merayakan selamat gitu. Berarti kan aku ya merayakan selamatku karena dilahirkan oleh simbokku nggak mati, maka aku mengadakan selamatan gitu, yang disebut dengan ulang tahunan atau apa nih bahasane cah santri sing ulang tahunan, milatan, maulutan. Itu salah nggih. Artinya gini loh, ketika Nabi yang menetapkan kita ngikuti, tapi ketika Nabi nggak menetapkan ya kita nggak usah bikin-bikin, bahkan mengkias-kiaskan itu.
Gampangnya gini, ketika Nabi pernah mengatakan kalau aku puasa hari Senin karena salah satunya karena aku dilahirkan pada hari itu Nabi sudah mensyariatkan. Bukan berarti semua umatnya kon merayakan hari ulang tahun pada hari kelahirannya. Satu. Yang kedua, ada juga yang ngeles, aku kan merayakan juga cuman kayak Nabi dengan cara puasa. Bahkan ketika dia lahir di tanggal hari Selasa pun dia juga puasa Selasa karena mensyukuri kelahirannya. Itu pun juga nggak dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat kan ada yang lahir hari Selasa, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis, hari Jumat gitu kan, hari Sabtu gitu kan. Itu nggak ada yang kemudian gawe-gawe syariat kayak gitu gitu. Sehingga ya kita harus paham ketika yang memulai syariat itu adalah Nabi, ya maka itu ada legitimasi hukumnya, boleh, benar gitu kan. Tapi kalau kita memulai sendiri ya itu salah ya. Wallahu taala alam. Maka ucapan hari ini adalah hari yang baik. Dalam riwayat Muslim disebutkan hada yaumun adim, ini adalah hari yang agung, anjallahu fihi Musa wa qaumahu, pada hari itu Allah selamatkan Musa dan kaumnya, wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Ya, kemudian ucapan sehingga Musa pun berpuasa karenanya, Imam Muslim memberikan tambahan dalam riwayatnya, sakarallahu ta'ala fanahnu nasumu. Sukron lillahi ta'ala, sukron lillahi ta'ala, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fanahnu nasumu, maka kemudian kami berpuasa. Dalam riwayat Bukhari disebutkan wa nahnu nasumuhu ta'diman lahu, kami berpuasa pada hari itu sebagai bentuk pengagungan hari tersebut. Jadi ini diagungkan karena Musa nyontoin ya, jadi bukan semata-mata melu-melu wong Yahudi, itu salah. Sebagian orang itu berpendapat kayak gitu. Ada orang yang berpendapat oh Nabi Muhammad aja melu-melu Yahudi, berarti kita sebagai orang Islam melu-melu wong Hindu boleh, gawe sajen gua ning sawah boleh gitu. Itu orang aneh. Imam Ahmad meriwayatkan pula dengan tambahan ya, wa huwal yaum alladzi istawat fihi as-safinah, pada hari itu ya diselamatkan atau didamparkan yang namanya bahtera as-safinah, perahu kapal, alal jud, di atas bukit Judi, fasomahu Nuh sukron, maka Nuh alaihissalam berpuasa sebagai bentuk kesyukuran. Nah, ini juga satu dalil lagi bahwasanya termasuk sebab ya itu adalah karena Nuh diselamatkan dari banjir bandang. Ucapan dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu ya disebutkan pula dalam riwayat Bukhari, faqala li ashabihi antum ahaqqu bi Musa minhum fasumu. Nabi berkata kepada para sahabatnya, kalian lebih berhak kepada Musa ya daripada orang-orang Yahudi, maka puasalah. Puasa Asyura itu sudah lama dikenal, bahkan sejak zaman jahiliyah sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, di mana telah valid dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, inna ahlal jahiliyah kanu yasumunah, sungguhnya masyarakat jahiliyah dulu sudah biasa puasa di bulan Asyura, di hari Asyura. Al-Qurtubi lalu mengomentari, boleh jadi bangsa Quraisy ketika berpuasa Asyura bersandar pada syariat lama seperti syariat Ibrahim alaihissalam. Telah valid pula riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau pernah berpuasa di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau mendapati bahwa orang-orang Yahudi merayakan hari ini dan menanyakan kepada mereka sebabnya, maka orang Yahudi tersebut menjawab sebagaimana jawaban di atas, yaitu karena syukur atas diselamatkannya Musa dari Fir'aun. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk menyelisih mereka dan menjadikan hari ini sebagai hari perayaan Id. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana yauma Asyura ta'udduhu al-yahud aidan. Jadi Nabi memerintahkan untuk menyelisihi orang Yahudi karena di dalam hari itu orang Yahudi menjadikan sebagai hari Id. Hari Asyura dianggap sebagai orang Yahudi sebagai hari peringatan. Nah, dalam riwayat Muslim disebutkan kana yauma Asyura tu'addimuhul yahud wa tattakhiduhu aidan. Dulu hari Asyura hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan mereka menjadikan sebagai perayaan. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan kana ahlu Khaybar al-yahud, bahwasanya penduduk Khaybar yaitu orang-orang Yahudi yatakhidunahu aidan, menjadikan hari itu sebagai hari raya, wayal basuna nisa'ahum fihi hil yahum wa syarathum, bahwasanya wanita-wanita suruh pakai perhiasan dan pernak-pernik pada hari itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, fasumuhu antum, maka berpuasalah kalian. Orang Yahudi ini bergembira pada hari Asyura. Nah, maka disinilah Nabi mengatakan untuk berpuasa.
Orang Syiah bersedih, orang Yahudi bergembira. Yang tampak adalah bahwa alasan yang mendorong Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa hari ini adalah beliau senang menyelisih bangsa Yahudi. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan berpuasa dikala mereka bangsa Yahudi sedang makan-makan. Jadi bentuk penyelisihannya adalah orang Yahudi senang-senang makan-makan. Nah, orang Islam diminta untuk berpuasa, enggak makan. Karena hari perayaan itu lazimnya tidak puasa di dalamnya. Keutamaan puasa Asyura diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau SAW bersabda, bahwa beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, "Mara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharrasiya yaumun fadluhu ala ghairi illa hadzal yaum Asyura." Bahasa Nabi SAW, saya tidak pernah melihat Nabi SAW berusaha untuk berpuasa di hari yang beliau istimewakan dibandingkan hari lain kecuali hari Asyura ini. Wa hadzal sahru yakni sahru Ramadan, dan hari yang dikecualikan ini yaitu bulan Ramadan. Jadi selain Ramadan, Nabi itu berusaha keras untuk berpuasa dengan penuh semangat, yaitu pada hari Asyura. Maka yataharra adalah yang dimaksud adalah untuk berpuasa di dalamnya dan meraih pahala. Dalam sebuah hadis lain Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaum Asyura inni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sana alladzi qablahu." Aku berpuasa pada hari Asyura, sungguh saya berharap kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dan ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, yang Ia karuniakan kepada kita adanya satu hari yang dapat menghapuskan dosa kita setahun penuh, dan Allah lah sang pemilik segala keutamaan dan keagungan Dzul Fadlil Adzim. Kemudian Imam Nawawi berkata tentang kapan hari Asyura itu, dijelaskan Asyura wa Tasu'a ismani mamdudani. Asyura dan Tasu'a adalah dua nama yang saling berhubungan. Hada yaumul masyhur fi kutubil lughah. Ini adalah hari yang terkenal dalam kitab-kitab bahasa. Qala ashabuna, sahabat-sahabat kami berkata, yaitu ulama-ulama Syafi'iyah, Asyura huwa yaumul yaumul asira wal minal muharram, yaitu Asyura yaitu hari yaumul asara minal muharram, hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Wa Tasu'a huwa at-tasi'a minhu, dan hari Tasu'a adalah hari yang ke-9-nya. Wa bihi qala jumhur al ulama, dan dengan hal itu berkatalah para ulama, wa huwa dhahirul ahadits, itu adalah keadaan yang nyata, dohir hadis, wa muqtadi itlaqal lafz, dan konsekuensi dari penggunaan lafaz ini, wa huwal ma'ruf inda ahli lughah, dan itu dikenali pada sisi ahli lughah, ahli bahasa, yaitu diambil dari kitab Al-Majmu'. Jadi 9 Muharram dan 10 Muharram. Asyura ini adalah nama Islami yang tidak dikenal sebelumnya di zaman jahiliyah. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, Asyura huwal yaumul asyara minal Muharram. Asyura adalah hari yang ke-10 bulan Muharram. Wa hadza qaulu Sa'id ibn al-Musayyib wal Hasan, dan ini adalah perkara atau ucapan Sa'id bin Musayyib dan Al-Hasan. 5 Ruwiya Ibnu Abbas, bagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaumi yauma Asyura, bahasanya Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura al-asyara minal Muharram, yaitu hari yang ke-10 bulan Muharram. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Kemudian anjuran puasa Tasu'a dan Asyura. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innahu yauma tu'addimuhul yahud wan nasara." Wahai Rasul, ini adalah hari diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Nabi kemudian SAW bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaum tasi'." Kalau kemudian Allah berkenan kasih umur panjang pada tahun yang ke depan, maka kita akan berpuasa pada hari yang ke-9-nya. Namun Nabi SAW tidak sampai pada tahun depan, beliau sudah wafat. Syafi'i dan sahabat-sahabat beliau, Al-Imam As-Syafi'i dan sahabat beliau, juga demikian dengan Imam Ahmad dan Ishaq, serta selain mereka berpendapat disunahkannya berpuasa pada hari ke-9 Tasu'a disertai dengan ke-10 Asyura, karena Nabi SAW melakukan puasa pada hari ke-10 dan berniat puasa pada hari ke-9. Dengan demikian, sesungguhnya puasa pada hari Asyura itu memiliki tingkatan yang paling rendah, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram saja.
yang paling utama yaitu 10 dan 9 atau 9 dan 10. Kemudian setiap kali banyak puasanya di bulan Ramadan maka lebih utama dan lebih baik. Hikmahnya apa? An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama dan sahabat kami dari Syafi'iyah juga selain mereka menyebutkan bahwa hikmah disunahkan puasa hari Tasu'a ada sebagaimana berikut ini. Yang pertama, bahwa maksudnya disunahkan puasa Tasu'a di samping puasa Asyura adalah untuk membedakan dari Yahudi yang mana mereka berpuasa tanggal 10 Muharram saja. Yang kedua, bahwa maksudnya adalah untuk menyambung puasa Asyura dengan puasa yang lainnya sebagaimana larangan untuk berpuasa pada hari Jumat saja secara bersendirian. Pendapat ini disebutkan oleh Al-Khattabi dan selainnya. Yang ketiga, sebagai sikap berhati-hati saat berpuasa pada tanggal 10 karena adanya kekhawatiran kurangnya jumlah bulan atau terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Bisa jadi hari ke-9 itu adalah 10. Jadi puasanya dari yang ke-9. Dari ketiga di atas yang paling kuat adalah untuk menyelisih ahli kitab sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, naha sallallahu alaihi wasallam anit tasabbuh. Bahasa Nabi SAW melarang dari menyerupai bi ahlil kitab fi ahadisin kasiratin misla qaulihi fi Asyura. Dalam banyak hadis, ya, salah satunya sebagaimana tertuang dalam hadis tentang hari Asyura. Li'anna istu ila qabilul usumanna at-tahsi'. Piye iki macane? Li asumanna at-tahsi'. Sekiranya lain istu, sekiranya aku masih hidup ila qabilin pada waktu yang akan datang, la asumanna at-tasik, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9. Ibnu Hajar rahimahullah berkata saat mengomentari hadis, jika saya masih hidup sampai tahun depan saya akan berpuasa pada hari ke-9. Beliau berkata, mahamma bihi min shaumit tasik yahtamilu ma'nahu illa yaqtasiru alaihi bal yadifuhu ilal yaumil asar asyara imma ihtiyatan lahu wa imma mukhalifatan lil yahud wan nasara wa huwal arjah wa bihi yus'ir ba'du riwayat Muslim. Maka mahamma bihi min shaumit tasik, keinginan Nabi untuk berpuasa pada hari yang ke-9 di sini dikatakan yahtamilu maknahu, mengandung makna Allah yaqtasiru alaihi bal yadifuhu ilal yaumil asir, ya agar tidak cukup puasa dipaske, dikurangkan puasanya cuma di hari Asyura saja, namun hendaknya menambahi pada hari yang ke-9, imma ikhtilaton lahu, ya sebagai bentuk kehati-hatian, wa imma mukhalifatan lil yahud, atau sebagai bentuk menyelisih orang Yahud, wa huwal arjah, dan ini adalah alasan yang kuat, lebih kuat, rojih. Wabihi yus'iru ba'da riwayat, serta yang ditunjukkan oleh sejumlah riwayat Muslim. Nah, hukumnya puasa pada hari itu apa? Hukum puasa Asyura saja. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, syamu yaumu Asyura kafaratun sanah wala yukrahu ifradahu bisawm. Berpuasa pada hari Asyura dapat menggugurkan dosa selama setahun, maka tidaklah dibenci pelaksanaannya jika dilakukan secara sendirian. Nanti kalau 10 tok boleh. Kemudian di dalam Tuhfatul Muhtaz karya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan puasa Asyura tidak mengapa mengerjakannya hanya sehari itu saja. Kemudian puasa Asyura di hari Sabtu dan Jumat ada larangan untuk menyendirikan puasa di hari Sabtu dan Jumat, ya, kecuali puasanya adalah puasa wajib. Namun hukum makruhnya ini akan hilang apabila puasa pada hari Jumat dan Sabtu dengan mengaitkan sehari sebelum dan setelahnya, atau jika bertepatan dengan kebiasaan puasa yang disyariatkan seperti sehari puasa sehari buka Daud, atau puasa nadar, atau puasa qadha, atau puasa yang dituntut oleh syariat seperti Arafah dan Asyura. Al-Bahuti rahimahullah berkata, wa yukrahu ta'ammada ifrada yaum as-sabt bisaumil hadis bisaum li hadisi Abdullah ibni Bashar inda ukhti. Maka dibenci menyendirikan puasa pada hari Sabtu berdasarkan hadis Abdullah bin Bushr dari saudarinya, di mana Nabi SAW bersabda, la tasumu yaum as-sabt illa fiha iftaradu alaikum. Jangan kalian puasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian, wali annahu yauma ta'dimuhul yahud wa fihi ifraduhu tasabbuhu bihim illa ay yuwafaqa
ayyuwafiqa yaumal jum'ah aw sabt adah gitu. Kenapa? Karena ya hari-hari itu adalah hari-hari yang diagungkan oleh Yahudi yang di dalamnya ada unsur tasabuh pada mereka. Kecuali kalian berada pada hari itu, ya toh, Jumat dan Sabtu itu sebagai sebuah ritual yang memang ada ketentuannya bersamaan dengan hari-hari tertentu. Bagaimana nih? Ka'anna wafiqon yauma Arafah au yauma Asyura. Sebagaimana kalian berada pada hari Arafah atau hari Asyura, wa kana adatuhu saumuhuma wala karohatan, dan termasuk kebiasaannya adalah berpuasa pada hari itu dan tidak ada kemakruhan di situ. Li'annal adah laha ta'sirun fi dzalika, karena kebiasaannya memiliki pengaruh terhadap hukum ini. Nanti kalau udah hari-hari tanggal-tanggal tertentu puasa di tanggal itu walaupun bertepatan dengan Jumat dan Sabtu nggak apa-apa. Jika penentuan awal Muharramnya rancu, Imam Ahmad rahimahullah berkata, apabila awal Muharram tidak jelas rancu bagi seorang, maka hendaknya ia berpuasa selama 3 hari. Karena jika seorang mengerjakan hal ini, maka akan lebih meyakinkan agar bisa bertepatan puasanya di hari ke-9 dan 10. Karena siapa yang tidak mengetahui masuknya hilal bulan Muharram dan ia ingin lebih berhati-hati agar bisa mencocoki hari 10, hendaknya ia menggenapkan bulan Dzulhijjah 30. Bagaimana kaidah asalnya? Lalu berpuasa pada hari yang ke-9 dan ke-10. Dan jika ia ingin berhati-hati juga agar bisa mencocoki puasa di tanggal 9-nya, maka hendaknya ia berpuasa 3 hari yaitu 8, 9, dan 10. Karena jika bulan Dzulhijjah itu benar-benar berkurang dari 30 yaitu 29, maka ia tetap berada di tanggal yang 9 dan 10, yakni meyakinkan sebagaimana meskipun bulan puasa Asyura itu sendiri adalah sunnah hukumnya, tidaklah wajib. Maka manusia tidaklah diperintahkan untuk melihat hilal Muharram sebagaimana diperintahkan untuk melihat hilal Ramadan dan Syawal. Jadi hilal Muharram itu enggak diperintahkan untuk dicek ya. Tapi kalau memang seseorang itu adalah penguasa dan itu dipentingkan atau diperlukan untuk penanggalan yang ada di negaranya, maka diutuslah orang-orang tertentu. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dosa yang gugur saat puasa Asyura, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, yukaffiru kullad dzunub as-saghair wa taqdiruhu yaghfiru dzunubuhu kulluha illal kabair. Dosa yang digugur adalah semua dosa kecil, ya toh. Maksudnya adalah semua dosa diampuni kecuali dosa besar. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, shaumu yauma Arafah kafaratun sanatain. Puasa Arafah itu menggugurkan 2 tahun gitu. Wa yauma Asyura kafaratun sanah, dan puasa Asyura menggugurkan setahun. Wa idza wafaqa ta'minuhu, apabila aminnya seorang berbarengan dengan takminul malaikah, berbarengan dengan aminnya malaikat, ghafara lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau konteksnya sholat ya, jadi kalau sholat itu kamu amin, malaikat ngomong gitu bareng sama kamu, dosanya diampuni. Kullu wahidin min hadhil madhkurat as-salihu lil takfir kok nganggo ya macane piye ya, lil takfir mengkafirkan, takfir mengkafirkan. Maksudnya kan mukafirat apa kok mukafirat apa sini menghapus kan maksudnya. Bahwasanya semua yang disebutkan di sini benar-benar akan menggugurkan dosa-dosa. Ya, ini benar ya, solih lid takfir. Fa in wajada, dan apabila kemudian didapati ma yukaffiruhu, yang kemudian bisa digugurkan, minas shaghair kaffarahu, dari dosa-dosa besar maka dihapus, diampuni. Jadi kalau dosa kecil yang didapat maka diampuni. Wa in lam yusaddif shaghiratan wala kabiratan katabat bihi hasanat, apabila orangnya enggak punya dosa kecil maupun besar maka tertulis kebaikan. Wa rafa'at lahu bi darajat, dan akan dinaikkan derajatnya. Wa in sadafa kabiratan au kabiratan walam yusadif saghaira
rojunan au takhfifu minal kabair. Dan apabila kok kemudian didapati ada dosa kecil maupun dosa besar, maka yang kecil akan diringankan, yang kecil akan dihapus, yang gede akan diringankan kecil dosanya. Ya, jadi diperkecil kadar dosanya agar kemudian nanti hisabnya enggak berat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa takfir mana ya? Wa tukaffirut at-taharah, dan pengguguran dosa pada taharah, wasiam Ramadan, dan pada bulan puasa Ramadan, wa Arafah, dan pada hari Arafah, wa Asyura, dan pada hari Asyura, lis-shaghair, untuk dosa-dosa kecil fakot, untuk dosa kecil saja. Dosa besar tetap nganggo taubat gitu. Kemudian jangan terlena dengan balasan puasa. Semua orang terlena dan tertipu dengan adanya keutamaan puasa ini, yaitu sehingga mereka berdalih untuk kemudian berbuat dosa. Nah, ini enggak boleh. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah menjawab, orang yang tertipu ini apabila tahu bahwa puasa Ramadan dan sholat 5 waktu lebih besar dan lebih agung dan lagi daripada puasa Arafah dan Asyura, hal ini dapat menggugurkan di antara amalan tersebut selama menjauhi dosa besar. Jadi dosa pahala-pahala yang dijanjikan itu akan diberikan kalau orang itu menjauhi dosa besar. Jadi kalau kemudian wah rasa sholat engko pas puasa Asyura apa Arafah tak poso ben diampusi dosa-dosaku, itu keliru ya. Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, Jumat 1 ke berikutnya tidak akan mampu untuk mengurangi dosa kecil disertai dengan sikap meninggalkan dosa besar. Menggabungkan dua hal ini, yaitu beribadah dengan serta meninggalkan dosa besar, akan menguatkan digugurkannya dosa-dosa kecil. Sebelum orang yang tertipu, mereka mengira bahwa amal ketaatan lebih banyak daripada kemaksiatannya, karena ia tidak pernah mengintrospeksi keburukan dirinya dan memeriksa dosa-dosanya. Apabila ia berbuat ketaatan, maka ia mengingatnya dan menghitungnya seperti orang-orang yang beristighfar dan bertasbih kepada Allah dengan lisannya sebanyak 100 kali dalam sehari. Namun ia masih saja menggunjing kaum muslimin dan mengoyak-ngoyak kehormatan mereka, serta membicarakan dengan ucapan-ucapan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari. Orang seperti ini mengharapkan keutamaan tasbih dan tahlil, namun ia tidak memperhatikan bagaimana akibat buruk dari para penggunjing, pendusta lain, mengadu domba, juga keburukan lisan lainnya. Beginilah kondisi orang-orang yang tertipu akan amal ibadahnya. Bagi yang masih punya utang puasa, para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum puasa sunnah bagi orang yang belum mengganti puasa Ramadan. Ulama Hanafiyah berpendapat bolehnya puasa sunnah sebelum melunasi hutang puasa Ramadan dan tidak menganggap makruh karena qadha mengganti puasa tidak wajib dikarenakan langsung seketika. Nah, tak ulangi ya. Ulama Hanafiyah berpendapat bolehnya puasa sunnah sebelum melunasi hutang puasa Ramadan dan tidak menganggap makruh karena kodok puasa tidak wajib dikerjakan langsung seketika. Jadi jangan dipotong di sini, nanti kodok puasa tidak wajib selesai. Padahal maksudnya gak harus gitu loh, gak harus kalau selesai Ramadan harus langsung nyaur. Menurut Hanabilah gitu. Kemudian Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bolehnya hal ini, namun makruh hukumnya karena termasuk perbuatan mengakhirkan kewajiban. Ad-Dasuki rahimahullah berkata, yukrahu at-tatawwu bisawmi liman alaihi shaumu wajib, maka dimakruhkan puasa sunnah bagi yang punya utang puasa wajib, kal manzur wal qada wal kafarah, sebagaimana puasa nadar, kemudian puasa qada dan puasa kafarah. Sawaun kana shaumu tatawwu alladhi qaddamahu ala shaumil wajib ghairu muakkidan au kana muakkidan ka Asyura wa Tasu'a wa Tasi'a Dzulhijjah. Tasik Dzulhijjah ini berarti kan puasa Arafah ala rajih. Maka ya di sini dikatakan bahwasanya sama aja apakah itu puasa sunnah yang kemudian didahului dengan puasa wajib ya, yang tidak ditekankan, atau yang muakkad ya, seperti puasa Asyura dan puasa Arafah gitu kan, maka hal tersebut gitu tidak bisa dikerjakan langsung karena harus membayar puasanya yang wajib diutangi. Apabila kemudian tekad puasa, maka itu hukumnya makruh. Karena bila berpendapat haramnya berpuasa sunnah sebelum melunasi utang puasa Ramadan dan tidak sah puasa sunnahnya walaupun waktunya dan seterusnya. Karena itu hendaknya setiap muslim bersegera untuk melunasi utang puasanya segera selepas Ramadan agar puasa Arafah dan Asyura lebih mantap, tidak ada masalah. Meskipun sekiranya ia berpuasa Arafah dan Asyura dengan niat qadha dari semenjak malam hari, maka
tetap akan sah hal ini di dalam melunasi utang puasa wajib tersebut. Kemudian bid'ah-bid'ah pada hari Asyura, ya. Dalam hari Asyura banyak bid'ah, di antaranya adalah adanya orang-orang yang bersuka cita dengan bercelak, mandi, pakai pacar, salaman, kemudian memasak makanan-makanan tertentu. Ada bubur merah, bubur putih, menampakkan keceriaan dan seterusnya. Saya bisa menjawab, segala sanjungan hanyalah milik Allah. Tidak ada satupun hadis Nabi SAW sahih yang menerangkan hal ini, dan tidak pula riwayat dari sahabat tentangnya. Para imam kaum muslimin pun juga tidak ada yang menganjurkannya, baik itu imam yang 4 maupun selainnya. Tidak pula pakar-pakar karya tulis yang diakui yang meriwayatkan tentang hal ini, baik itu riwayat dari Nabi SAW, para sahabat maupun para tabiin, baik itu riwayat yang sahih maupun yang dhaif. Namun sebagian orang belakangan meriwayatkan hadis-hadis tentang hal ini, yaitu yang mereka riwayatkan secara dusta, bahwa barang siapa yang bercelak maka tidak akan binasa selama setahun dan seterusnya. Itu semua hadisnya palsu. Mereka membawakan riwayat yang palsu lagi, dusta, dan mengataskan namakan Nabi SAW, di mana seperti mereka mengatakan barang siapa yang melapangkan bagi keluarganya pada hari Asyura maka Allah akan melapangkan baginya setahun penuh. Semua riwayatnya adalah semua riwayat yang dusta. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah juga menjelaskan secara tingkat perihal yang terjadi barangkali pertama kali di umat ini berupa fitnah peristiwa pembunuhan Al-Husain radhiyallahu an, dan apa yang dilakukan oleh berbagai kelompok. Oleh sebab itu beliau kemudian mengatakan, lalu muncullah sebuah kelompok yang bodoh lagi dolim, entah mereka ini kelompok yang mulhid, ateis, lagi munafik, ataukah mereka ini sesat lagi menyesatkan. Mereka menampakkan loyalitas kecintaan kepada Ahlul Bait dan menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung, bersedih, dan meratap. Mereka menampakkan syiar-syiar jahiliyah seperti nampar pipi, merobek baju, bela sungkawa ala jahiliyah, mengubah syair-syair kesedihan, mengubah itu membuat, ya. Kemudian membuat-buat riwayat dan cerita yang di dalamnya berisi banyak kedustaan, melantunkannya hanya menambah kesedihan dan fanatisme, semakin melemparkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, bertawasul dengan hal-hal itu sampai celaan-celaan kepada generasi awal terbaik umat ini. Keburukan dan bahaya mereka terhadap umat ini tidaklah terbatas hanya pada seorang pria yang memiliki kefasihan dalam bertutur kata saja, namun mereka juga ditentang oleh sejumlah kaum, entah itu kaum Nawasib, yaitu penentang Ali radhiyallahu anhu yang fanatik dalam membenci Al-Husain dan Ahlul Baitnya, ataupun kaum yang bodoh yang menghadapi kerusakan dan kerusakan, kedustaan dengan kedustaan, keburukan dengan keburukan, dan kebid'ahan dengan kebid'ahan. Mereka lah yang membuat riwayat palsu, syariat-syariat yang palsu untuk bergembira dan bersenang hati di hari Asyura, seperti ajakan bercelak, nyemir rambut, memperbanyak nafkah bagi keluarga, masak makanan di luar kebiasaan, atau perbuatan serupa yang umumnya dikerjakan di perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan tertentu. Akhirnya mereka inilah yang membuat hari Asyura menjadi seperti momen-momen perayaan dan kegembiraan. Mereka inilah kaum-kaum yang menjadikan upacara kematian diisi dengan acara ratapan dan kegembiraan. Kedua kelompok ini sama-sama keliru dan keluar dari sunnah. Kemudian Ibnu Al-Hajj rahimahullah menyebutkan sejumlah bid'ah Asyura, seperti sengaja mengeluarkan zakat di hari Asyura, baik dengan cara mengakhirkan atau mengawalkan waktunya agar tepat dikeluarkan pas hari Asyura, mengkhususkan untuk menyembelih ayam, dan para wanita mengenakan pacar-pacar di tangan-tangannya. Penutup, nas'alullah ayyaj'alana min ahli sunnah nabiyyihi al-karim. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai ahli sunnah yang mengikuti nabinya yang mulia. Silakan pertanyaannya ditulis, Mas. Wa ayyuhyana 'alal Islam wa yumitana 'alal iman. Dan semoga Allah kemudian menghidupkan kita di atas Islam dan mematikan kita di atas iman. Wa ayyuwaffiqona lima yuhibbu wa yardo, dan kemudian memposisikan kita pada hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa nas'aluhu ay yu'inana ala dzikrahu wa syukru ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatih, dan kami mohon kepada Allah agar membantu kita untuk senantiasa mengingatnya, bersyukur kepadanya, beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Wa ayyataqabbala minna wa yaj'alana minal muttaqin, dan menerima semua amal-amal kita dan menjadikan kita semua dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Wa nas'alahu ayyu'inana ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadati wa ayyataqabbala minna wa yaj'alana minal muttaqin. Diulangi lagi. Kemudian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, dan seluruh sahabatnya. Allah wa iyyakum. Ini akhir dari kitab ini. Alhamdulillah selesai lagi satu kitab. Silakan
pertanyaannya dikirim ke kolom chat ya, kita akan jawab satu persatu. Yang lewat Instagram silakan kalau mau menulis pertanyaan di di posting komen atau apa ini. Silakan Mas, mana kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yang mana nih? Today ini ya, terkait anak angkat ini. Oh ya. Baik, kita mulai ya. Tanya pertama terkait anak angkat, apakah anak tersebut bisa jadi ladang akhirat untuk orang tua angkat yang sudah meninggal? Bisa ya. Jangankan anak angkat, anak orang yang kita ajari Al-Fatihah, kita ajari baca tulis Quran, yang kita sekolahkan, yang kita kasih bantuan, insya Allah itu menjadi ladang di akhirat ya. Anak siapapun ya. Cuman dalam konteks anak angkat, maka yang haram adalah atau tidak boleh adalah menasabkan gitu, anak tersebut kepada nasab kita. Jadi nasabnya tetap pada bapaknya ya. Jadi misal Angga gitu, angkat anak, kebetulan anaknya Dava misal gitu, maka ya nggak boleh diganti aktenya si Fulan anaknya Angga, nggak boleh ya, tetap harus si Fulan ini anaknya Dava gitu ya. Nah, kenapa diangkat ya? Mungkin Davani meninggal atau Davani mungkin dalam kondisi sakit atau mungkin kondisi susah secara finansial sehingga perlu menitipkan anaknya ke orang lain ya. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya Din bertanya, sedang viral tentang aplikasi cek khodam. Jadi aplikasi ini katanya bisa mengetahui kita memiliki khodam atau tidak, dan jika ada khodam nanti akan diberitahu bahwa khodamnya adalah ini dan itu. Sebenarnya khodam itu apa? Ya, dan bolehkah menggunakan aplikasi ini? Hukum menggunakannya nggak boleh, satu. Kemudian yang kedua, normal dalam Islam adalah kalau nggak punya urusan dengan setan. Jadi orang yang bisa melihat setan itu justru hal yang nggak normal. Kemudian yang ketiga, ya dalam Islam bahasanya bukan khodam sebenarnya. Kalau khodam itu artinya ya pembantu, orang yang bantu gitu, ya. Khodim gitu, orang yang membantu kita gitu. Raja Salman atau Raja Saudi menggelari dirinya sebagai Khodimul Haramain gitu. Nah, sebenarnya adalah khodim bukan khodam. Khodam itu kan fi'il itu. Khodama yakhdumu. Ya. Ya, Mas. Khodama yakhdumu apa yakhdimu? Kok kurang paham gitu. Khodama yakhdimu ya, yang artinya membantu gitu. Bahwa khodimun, orang yang membantu gitu. Nah, maka yang benar sebenarnya bukan khodam, khodim gitu. Nah, itu artinya pembantu, orang yang bantu gitu. Nah, Raja Salman menggelari dirinya sebagaimana leluhurnya, yaitu Khodimul Haramain, yaitu pelayan dua tanah suci ya, pembantu atau pelayan. Nah, dalam konteks persetanan yang benar bukan khodim ya, atau khodam, bukan. Yang benar adalah jin korin yang menyertai, dan itu setiap manusia dikasih. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga dikasih. Nah, cuma Nabi Muhammad SAW mengatakan bedanya, kalau aku ditolong oleh Allah, khodimku masuk Islam. Nah, tugasnya kok khodim nih, korin, salah tuh. Nah, sehingga tugasnya para jin korin ini, kalau jin selain yang dinemani Nabi, yang nemani Nabi itu mengajarkan yang baik-baik. Kalau yang selain Nabi kita, itu bisiknya jelek-jelek itu. Nyuruh ini, nyuruh itu, nyuruh males, nyuruh buang-buang waktu, nyuruh nakal, nyuruh sama orang tua kurang ajar gitu. Nyuruh pelit, ya, tergantung fitnahnya masing-masing. Ya. Ada yang terfitnah oleh wanita, ada yang terfitnah oleh dunia, harta, ada yang fitnah jabatan, ada yang fitnah sama kerjaan, macam-macam. Ada yang terfitnah oleh masyarakat gitu. Maka dia tugasnya sehari-hari bisiki, ngandani, keracuni pikiran gitu. Ya, sampai puncaknya ada orang yang bunuh diri, sampai puncaknya ada orang yang bunuh orang lain, sampai puncaknya ada orang yang berzina dan seterusnya. Yang ujungnya adalah menemani dia di neraka. Itulah namanya jin korin, ya, bukan khodam atau khodim, jin korin. Nah, jinnya Nabi SAW itu sudah masuk Islam, sehingga dia membisiki Nabi untuk selalu berbuat yang baik-baik. Ya. Allah Ta'ala alam. Dan selanjutnya, setiap bulan Agustus di desa diadakan acara jalan sehat. Panitia acara mencari donatur sebanyak-banyaknya untuk mengadakan door prize. Sementara itu panitia yang lain minta para warga membeli tiket agar mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan door prize. Uang dari penjualan tiket digunakan untuk beli snack. Kesempatan warga untuk mendapatkan door prize ditentukan oleh berapa banyak tiket yang mereka beli. Apakah sebenarnya judi? Jelas judi ya. Jadi yang benar adalah nyari donaturnya tadi. Dari donatur itu jadikan hadiah. Nah, masyarakat nanti diundi itu nggak apa-apa. Tapi kalau jik nganggo tiket, kemudian makin banyak dia punya tiket dan makin banyak peluang menang, itu jelas judi. Karena orang yang dapat
akan membuat atau mendolimi orang yang tidak dapat. Jadi saya nggak entuk mesti kelangan toh. Tergantung tiketnya pironan 10.000, 5 kelangan 50.000. Nah itu jelas hakul yakin judi ya itu perbuatan haram, walaupun sing digawa mulih sepeda atau motor, maka itu nggak barokah. Nah khawatirin kok nek motor ditumpaki malah nabrak gitu kan, malah mati sisanya. Maka itu harus dikasih tahu ya, apalagi di tempat kita yang misal kayak tempatnya Yahya ini atau terkenal sebagai kampung yang Muhammadiyah gitu kan, kampungnya santri misal gitu ya, maka jangan sampai ya kampung santri mah nyontohi sing ora-ora. Makanya tadi kalau di bab yang tadi bulan-bulan tertentu Allah lipat gandakan pahala ya, juga Allah lipat gandakan dosa, maka pada orang-orang tertentu kadar dosanya itu beda ya. Dosane wong awam karo wong ngaji beda gitu. Luwih berat wong ngaji daripada wong awam. Karena wong ngaji itu dia tahu tapi malah melanggar gitu. Nah, makanya sebagian ulama itu menghukumi sholat sunnah untuk para ustadz, para kiai, para guru itu lebih ditekankan daripada kepada orang awam. Ya, karena harusnya mereka nyontohi, bukan malah nyontohi yang jelek tapi nyontohi yang baik. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya, jika seorang laki-laki dahulu tidak isbal namun sekarang isbal, apakah ini termasuk futur? Iyalah, futur lah. Ya. Dulu jenggotan sekarang enggak ya, futur ya. Jadi hal yang baik kemudian ditinggalkan itu berarti futur. Nah ini yang diinginkan setan. Makanya dalam godaan setan tahapannya itu ada 5. Yang pertama dia digoda untuk berbuat kesyirikan. Insya Allah kamu lolos. Insya Allah lolos. Yang kedua digoda urusan bid'ah. Nah mungkin ada yang lolos ada yang enggak. Anggaplah kalian lolos. Maka yang ketiga digoda untuk dosa-dosa besar. Ini nek cah nom banyak yang enggak lolos. Ya apa urusan wong wedok biasanya, urusan pergaulan gitu kan, urusan HP dan saat terutin di sini nih bahaya. Nah ini lolos, maka tahap selanjutnya yang keempat yaitu disuruh untuk berbuat dosa-dosa kecil terus-terusan gitu. Nah ini ya masih lolos ya, terakhir disuruh berbuat yang gak penting, meninggalkan yang penting-penting. Kon tahajud rajin, ning atau ora salat subuh gitu. Nah, itu contoh. Nah dalam konteks dulu dia isbal, tidak isbal sekarang isbal, maka ini masuk dalam wilayah yang ke-1 tadi apa? Syirikan, yang kedua bid'ah, yang ketiga dosa besar. Gitu. Kenapa disebut dosa besar? Karena ada ancaman gitu loh. Kain sarung yang di bawah mata kaki ya toh, maka akan dijilat oleh api neraka atau Allah nggak akan mau melihatnya. Nah, sehingga ketika ada dalil, ada ancaman, baik itu ancaman neraka atau ancaman laknat Allah, maka itu para ulama memasukkan perbuatan itu sebagai dosa besar. Nah, orang yang melanggar dosa besar awalnya ya mengurusan pakaian, terus nanti naik dan seterusnya. Maka hati-hati ya. Artinya kalau kamu mulai futur ya, atau stop. Nah, stop dalam artian jangan ditutup yang futur. Ya, nek santriwati nyantri, pas ini mondok nganggo cadar gitu kan. Tapi begitu keluar gitu kan, kenal pergaulan dan dia ngerti sebenarnya gaul karo wong salah itu elek gitu. Ditutup ke. Suwe awalnya cadarnya copot, suwe jilbabnya copot, suwe nganggo tank top gitu kan. Nah, itulah setan. Suwe berzina gitu. Maka harusnya seorang yang paham kalau dia sedang menuju jalan yang jelek ya berhenti, jangan diteruski. Sama kayak kamu bawa motor dulu. Wis ngerti 10 menit, 15 menit kamu enggak tahu jalan kok nekat laku ya, kamu tersesat makin jauh. Makanya tetapkan dalam hidupmu itu ketika kamu sudah jalan pakai motor misal, udah 10 menit kamu nggak tahu arah, kamu harus nanya orang atau nanya GPS atau nyari petunjuk arah. Jangan buat tutup keleng jalan. Karena kalau kayak jalan-jalan di Wonogiri itu jalannya setapak kiri kanannya jurang. Begitu kamu salah melaku kecemplung jurang, selesai sudah. Gitu. Maka hidup pun sebenarnya juga kayak gitu. Ketika kamu sudah dalam posisi futur, pelan-pelan wis ketok nih, sholat wis males gitu kan. Ya, kemudian koncone elek-elek itu tinggal nunggu waktu. Nek mbok tutuk-tutuk kayak bablas gitu. Maka harusnya mbok rem. Nah, pemahaman, kesadaran, menyadari kondisi-kondisi seperti itu, bahwasanya kita lemah, jangan sampai kemudian justru ya toh kita abaikan, akhirnya kita balik meneh ke kondisi yang dulu sebelum hijrah. Wallahu ta'ala alam. Izin bertanya, bolehkah seorang sholat di rumahnya yang arah kiblatnya terdapat kuburan? Karena kita mengetahui bahwa tidak boleh sholat di masjid yang terdapat kuburan. Mohon pencaraannya. Jadi ini ada beberapa khilaf ulama, gitu kan. Paling aman ya tentu tidak sholat di situ. Tapi kalaupun dia kemudian pengennya sholat di situ karena memang nggak ada tempat lain, gitu kan, mungkin masjidnya jauh dan seterusnya, maka sebaiknya antara rumah dan kuburannya itu diberi
pagar gitu loh. Dari pagar, apakah dari bambu, apakah dari besi, untuk kemudian menjadi sutroh antara dia dan kuburan gitu. Ya, tapi sebaiknya pindah dari situ karena khawatirnya mungkin wong tuane aman tapi nanti pas anak atau cucunya nanti malah nyembah kuburan. Wallahu taala alam. Dan selanjutnya, apabila ada seorang ayah yang membelikan sepeda motor untuk anaknya dengan harapan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya pergi ke masjid, ke kajian, mengantarkan ibu ke pasar, dan tapi sepeda motor itu malah disalahgunakan anaknya untuk bermaksiat, maka apakah ayah juga mendapat dosa atas apa yang dilakukan anaknya lantaran fasilitasi? Nah, maka ya kalau emang dia menggunakan tidak sesuai dengan yang peruntukannya, tak minta, ya, tidak akan tak kasih lagi. Kecuali dia memperbaiki pola pemakaiannya, tapi kalau nggak diperbaiki nggak tak kasih gitu kan. Nah sehingga ya yang harus kita pahami, ketika kita tahu dia melanggar tapi kemudian kita biarkan, nah itu kita bertanggung jawab. Tapi kalau kita tahu dia melanggar dan kita cegah, nah, dengan cara tadi salah satunya dijaluk meneh gitu kan, maka insya Allah kita nggak berdosa ya. Tapi kalau kemudian kita kasih tahu nggak A, B, C yang baik-baik, kalau kemudian dia melanggar dan kita nggak tahu, insya Allah kita nggak berdosa. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya, izin bertanya, kalau sholat gaib itu bisa sendiri atau berjamaah, sama halnya ketika mensolatkan di tempat jenazah. Prinsipnya sholat jenazah itu kalau berjamaah lebih baik. Ada keutamaan ketika 3 shaf, ada keutamaan ketika 45 orang, ada keutamaan ketika 100 orang dan seterusnya. Berjamaah lebih baik. Tapi kalau pada akhirnya, ya toh, sing dijak jamaah ora ono atau mereka merasa sudah padahal sebenarnya sholat ini diulang-ulang nggak apa-apa gitu kan, maka ya sudah sholat sendirian tidak apa-apa. Saya pernah datang ke satu jenazah di daerah Pacitan ya, sampai sana ya sholat berdua sama istri saya. Padahal sebenarnya wong-wong yang ada nek gelem sholat meneh bagus gitu loh. Dan saya sarankan ya kalau yang mati itu bapakmu ya toh, bapakmu, ibumu, terus ada orang nyolatin kok sendirian, kamu sebagai anak melu gitu loh. Makin banyak yang nyolatin ya toh, insya Allah kebaikan buat jenazah tersebut, paham? Jadi jangan meneng wae, oh enak sing nyolatke siji, jangan melu gitu. Nek perlu anak bojomu, keluargamu kon melu digawe sop 3 sop. Nanti ada keutamaan. Atau melu barangkali ku genepke supaya 45. Nah, atau barangkali genepke 100 gitu. Jangan meneng wae gitu kan. Jadi sholat sunnah itu boleh diulang-ulang, enggak apa-apa gitu kan. Tapi ya tadi itu loh, ada sebabnya orang lain yang mau sholat terus kamu nambahi supaya jamaah jadi tambah banyak. Bukan kamu sholat ulang-ulang kamunya gitu, enggak. Itu enggak ada sunnahnya kayak gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini yang bisa kita bahas untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum.